Pertama-tama saya menyampaikan karena masih dalam bulan Syawal, saya menyampaikan eh, minal aizin, wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri, ya, maaf lahir batin kepada teman-teman yang merayakan Idul Fitri tentunya. Baik, kita akan mulai dengan sesi ini lebih kurang 60 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan juga nanti juga akan ada kuis. Kita akan membahas dua topik penting hari ini. Yang pertama adalah sebuah modul baru daripada GRI, yaitu biodiversity atau keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai sektor standar baru, yaitu terkait dengan mining atau pertambangan. Mining, sebagaimana kita kenal, ada beberapa macam. Oil and gas mining itu mempunyai sektor tersendiri. Ya. Kemudian batu bara atau coal mining juga mempunyai sektor tersendiri. Nah, yang lain-lain selain daripada itu, seperti eh, timah, tembaga, emas, itu semua akan di-cover di dalam sektor yang disebut mining sektor. Itu yang kita bahas nanti. Saya akan share screen dulu. Saya cari dulu. Udah muncul belum ya? Sudah, Pak. Ya, bentar. Bilang lagi ya. Masih ada, Pak? Udah full ya screen ya. Eh, belum, Pak. Belum slideshow. Bentar. Sekarang udah. Sudah, Pak. Tapi belum slideshow ya. Ya, ini PDF ya, Pak, soalnya. Ya, belum ya. Belum. Udah full screen belum? Belum, Pak. Sekarang belum juga. Belum. Kalau di PDF memang jadinya kayak gini sih, Pak, munculnya.
Oh gitu. Jadi tab-tab yang lainnya kelihatan. Gini deh. Gini ya. Ya, kamu yang tadi dari uh, PPT itu Pak, dari PowerPoint. Dari PowerPoint ada di firmnya. Tadi Pak yang Bapak buka pertama kali. Biasanya nggak ada yang PowerPoint siapanya. Ada. Ada Pak, yang tadi pertama kali Bapak buka. Coba ada dibantu di sini. Di situ. Oh, banyak banget. Udah tampil ya, full screen. Sudah Pak Ali. Mungkin bisa diklik use slideshow Pak Ali biar full di bagian pojok. Slideshow. Ya, use slideshow. Ini juga apa kan? Iya betul Pak. Ya sudah full screen Pak.
Ya, oke. Baik, kita akan mulai ya. Jadi dua dua topik yang akan kita bahas nanti ini merupakan eh, topik-topik yang baru di dalam standar yang dikeluarkan oleh GRI tahun 2024, yaitu biodiversity. Satu, itu adalah topik standar, sedangkan mining sektor itu adalah mining sektor standar. Ya. Nah, saya perlu ingatkan lagi bahwa GRI itu adalah sebuah standar, ya, yang berlaku secara global selama ini semenjak tahun 1999, atau tepatnya standar yang pertama itu dikeluarkan dalam bentuk guideline pada tahun 2001. Ya. Kemudian sesuai dengan perkembangan lingkungan ekonomi dan sebagainya, semua standar, semua guideline tadi itu diupdate secara berkala, sehingga pada saat ini kita mempunyai induknya yang disebut itu dengan GRI Standard Update 2021, ditambah dengan yang lain-lain seperti sektor standar, beberapa yang sudah mulai dilakukan updating, sedangkan beberapa sektor standar yang lain masih menggunakan sektor standar yang lama. Ya. Oke. Juga saya ingin mengingatkan kembali makna atau arti daripada sustainability report itu adalah sebuah proses pelaporan. Ya. Adalah sebuah proses pelaporan yang dimulai dari menetapkan topik material berdasarkan dampak-dampak yang paling material, dan resultnya atau hasil daripada itu semuanya dilaporkan di dalam sebuah laporan kepada publik, ya, terutama informasi yang terkait dengan dampak-dampaknya. Jadi dengan demikian, jika laporan itu tidak disampaikan kepada publik, maka tidak memenuhi syarat sebagai sustainability report. Kemudian isinya sustainability report itu umumnya adalah mengenai dampak. Dan kita harus paham bahwa dampak itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Ya. Kalau ada dampak negatif seperti pencemaran air atau pencemaran polusi udara, ya, ada kecelakaan kerja, itu semuanya adalah dampak-dampak negatif yang tentunya harus diungkapkan. Ya. Dan dampak-dampak positif umumnya adalah dampak yang terkait dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, oleh sebab itulah, ya, sekali lagi bahwa GRI ini muncul, ya, sebagai sebuah bahasa satu di dunia ini, yaitu bahasa yang kita sebut dengan sustainability language yang dikeluarkan oleh oleh GRI, dan standarnya disebut GRI standar untuk semua perusahaan-perusahaan itu bisa melaporkan apa sih dampak ekonominya, apa dampak environment, dan apa dampak terhadap manusia, atau kita kenal sebelumnya itu adalah dampak sosial. Gitu. Sekarang GRI menekankan kepada dampak kepada people, ya. People itu termasuk juga hak-hak asasi manusia, begitu. Ya. Dan people, kita harus ingat bahwa people yang dimaksud dengan sini adalah people inside the company dan people outside the company. People inside the company adalah karyawan kita, ya. Kita harus memperhatikan apa dampak perusahaan terhadap karyawannya. Kemudian apa dampak perusahaan, ya, terhadap
manusia yang ada di luar perusahaan yang kita kenal sebagai masyarakat, ya. Masuk di sini juga adalah bisnis relationship yang lainnya. Nah, strukturnya sendiri saya hanya mengingatkan kembali bahwa menurut GRI Standar 2021 ini GRI strukturnya terdiri dari 3 bagian pokok. Ini adalah perubahan daripada tahun 2016. Ya. Strukturnya berubah dari tahun 2016, tapi kalau kita lihat kontennya masih tetap sama. Ya. 3 konsep ini pertama adalah mengenai standar ini adalah ada yang disebut dengan universal standar. Kemudian ada yang disebut dengan sektor standar. Satu di antaranya sektor standar itu nanti akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai mining. Kemudian ada topik standar. Topik standar yang baru yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai biodiversity. Sedangkan universal standard ini adalah untuk struktur yang baru, ya. Nah, bagi Anda yang belum mempunyai sertifikat CSR Plus, ya, silakan nanti untuk mengikuti update GRI Standar 2021 sehingga sertifikat CSRS yang baru yang kita sebut itu dengan CSRS Plus dapat diberikan. CSRS Plus itu hanya berlaku 3 tahun, kemudian harus diperpanjang terus nanti. Dan syarat untuk menjadi anggota ICSP mulai sekarang itu adalah harus mempunyai sertifikat CSRS Plus. Jadi bukan sertifikat yang lama dulu. Jadi sekali lagi kepada Anda yang belum mengupgrade ke GRI standar yang baru, silakan melakukan update, ya. Itu ada kelas yang kita buka nanti pada bulan Juli mungkin, ya. Kelas yang pertama dulu sudah dibuka pada beberapa bulan yang lalu di Bandung untuk update ke GRI standar, untuk update ke CSRS Plus. Gitu. Oke. Nah, topik standar ada 3 bagian pokok, yaitu ekonomi, environment, sosial, ya. Dan sampai sekarang itu yang lama itu semuanya masih bernomor 200, 300, 400. Tetapi sejak saat ini, yaitu dimulai dengan biodiversity yang akan kita bahas nanti, nomornya tidak lagi ke 300, bukan bagian dari 300. Tapi dia bagian tersendiri. Nanti kita akan lihat, ya. Sehingga nanti semuanya itu akan berubah, ya. Nah, kemudian mengenai opsi reporting, ini yang paling penting harus dipahami. Bahwa tahun 2016 kita mengenal apa yang disebut dengan in accordance with GRI standard, core dan komprehensif, ya. Core dan komprehensif. Sekarang tidak ada lagi core, tidak ada lagi komprehensif. Semuanya adalah in accordance with GRI standard. Nah, tahun yang lalu ada with reference to GRI standard. Sekarang masih ada itu. Tapi ingat, sebelumnya atau tahun 2016, ini yang with reference to GRI standard ini tidak pernah dipakai. Tidak pernah memakai itu. Nah, sekarang banyak yang memakai atau membuat laporan dengan opsi with reference to GRI standard. Ya. Padahal dulu tidak, tahun 2016 tidak pernah dipakai. Sekarang banyak membuat itu. Ini adalah salah persepsi. Mereka mengira bahwa with reference to GRI standard ini adalah yang core itu. Ya. In accordance with GRI standard core. Itu adalah salah persepsi. Tidak ada lagi sekarang core itu tidak ada. Dan juga tidak ada with reference to GRI standard. Sekarang masih ada, tetapi
ini tidak pernah digunakan, ya, tidak pernah digunakan. Tahun sebelumnya 2016 juga tidak ada laporan yang membuat with reference to GRI standar. Kita lihat bedanya di mana? Bedanya sangat jauh sekali. Kalau in accordance itu, in accordance harus sesuai dengan GRI standar memenuhi 9 syarat. Semuanya harus ada 9 syarat. Yang pertama adalah dia harus menerapkan prinsip-prinsip pelaporan. Prinsip pelaporan pun sekarang dirubah, hanya tinggal 8. Kemudian laporan itu juga harus membuat disclosure terkait general disclosure, general disclosure 2021. Kemudian juga menetapkan topik material. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah melaporkan disclosure di GRI 3, yaitu di topik material tadi. Kemudian syarat yang kelima, melaporkan disclosure yang dipilih di setiap topik material. Kalau topik materialnya ada 4, 4-4-nya harus dilaporkan. Kalau ada 3, 3-3-nya harus dilaporkan. Kalau tidak bisa dilaporkan, dikasih alasan. Reason for omission. Sudah disiapkan oleh GRI reason for omission-nya itu. Ada 4 kemungkinan. Pertama, data tidak tersedia, atau tidak relevan, atau dilarang oleh undang-undang, atau confidential. Itu alasannya. Jadi kalau ada disclosure yang tidak kita sampaikan, tidak bisa kita sampaikan, tinggal mengungkapkan kenapa itu tidak bisa disampaikan. Itu namanya provide reason for omission. Kemudian kita publish GRI Content Index. Ya, setelah itu kita bikin statement of use. Ya. Statement of use itu pilihannya ada 2, yaitu apakah with reference ataukah in accordance. Ya. Jadi kita sampaikan ke GRI. Nah, coba lihat, kalau with reference, banyak sekali yang tidak perlu disampaikan. Misalnya, general disclosure, sama sekali tidak perlu disampaikan general disclosure itu. Kemudian tidak perlu ada proses untuk menetapkan topik material. Nomor 3 nggak ada. Nomor 4 coba perhatikan, juga kosong. Report the disclosure in GRI 3, nggak perlu. Nomor 5 juga tidak perlu. Ya. Nomor 6 juga nggak perlu. Kalau misalnya ada apa, kita bikin alasan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu, with reference itu apa? With reference ini bukan untuk membuat sustainability report, tetapi misalnya untuk membuat laporan-laporan tertentu, misalnya kita membuat annual report, di dalam laporan tahunan, itu ada bab mengenai bab yang terkait dengan lingkungan misalnya. Nah, kita ambil beberapa topik yang ada di GRI, itu namanya with reference. Jadi mengacu kepada GRI topik-topik yang kita ambil tadi. Bagaimana cara kita mengambil topik itu nggak perlu ada determine material topiknya. Ya, juga general disclosure sama sekali tidak perlu kita sampaikan. Nah, oleh sebab itulah untuk ASRA kita tidak menerima laporan sustainability yang dibikin berdasarkan with reference. Ya. Yang kita terima adalah laporan sustainability yang dibuat sesuai dengan GRI standar atau in accordance with GRI standard. Ini ya, tolong diperhatikan. Oke, ini masih jalan nggak? Masih ya? Oh, jalan ya ininya? Jalan, Pak. Ya, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung nyeletuk aja ya. Atau nanti bisa dijaga juga oleh Amel, siapa yang raise hand gitu. Nah, sekarang tadi sudah saya katakan bahwa semua topik-topik ini akan
amandemen kembali atau akan direvisi kembali, diperbaharui kembali oleh GRI. Sekarang yang baru diperbarui tahun 2024 itu adalah baru biodiversity. Kalau dulu biodiversity itu 304, sekarang GRI 101. Pak Ali, maaf, ini ada yang raise hand. Ibu, Ya, silakan. silakan Ibu. Yulia, silakan. Ya Pak, makasih Pak. Pak, tadi mau tanya Pak, sebelum jauh apa Bapak menerangkan, yang CSRS Plus itu loh Pak, itu berarti tahunnya kita udah plus apa belum? Gimana Pak? Saya minta tolong bantuan Amel tadi untuk menjawabnya. Ya, Ibu Yulia untuk CSRS Plus mungkin nanti akan kita presentasikan sebentar ya Pak di akhir sesi. Oh oke, siap-siap. Thank you kalau ada infonya. Thank you Pak Ali. Ya, oke, makasih. Nah, tadi kita melihat ya bahwa GRI standar di bidang environmental itu ada 8 kan. 1 sudah pindah, jadi tinggal cuma 7. Nah, sekarang yang diperbarui diantaranya baru itu adalah biodiversity, yaitu menjadi GRI 101. Nanti ke depannya GRI 102 siapa? Ya tergantung kepada mana yang duluan selesainya. Apakah energi misalnya, energi ini nanti menjadi 102 mungkin. Mungkin yang dalam proses sekarang apa ya? Winda ada nggak? Ada Pak. Yang sedang dalam proses saat ini sosial, Pak. Oh, sosial. Berarti Ya, sosial. namanya apa topiknya? Terkait employees itu sedang dalam proses. Oke. Juga satu lagi itu 403 itu apa ya? Ada 2 pokoknya Pak yang sosial sedang proses. Nah, nanti yang sedang dalam proses itu nomornya tinggal nomor urut kacang dari sini. Jadi tidak akan ada lagi pembagian misalnya ada ekonomi, lingkungan, sosial gitu. Nggak ada. Ya. Semuanya mulai dari GRI 101, 102, 103, dan seterusnya nanti. Jadi persis nanti bagi Anda yang paham mengenai standar akuntansi keuangan, itu kan kita ada nomornya, FRS nomor berapa, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ada modul-modulnya gitu. Ya, sekarang semuanya sudah dalam proses. Yang sudah selesai sekarang adalah biodiversity, ya, itu yang akan kita bahas. Oke. Nah, itemnya yang lama tahun 2016 itu adalah ada 4 item, ya, ada 4 disclosure yang harus kita sampaikan. Dan ini juga masih ada di tahun ini. Yang pertama mengenai biodiversity ini adalah berapa luas, ya, apakah perusahaan itu beroperasi di daerah atau berdekatan dengan area yang kawasan hutan yang mempunyai biodiversity value, nilai biodiversity yang tinggi. Contohnya misalnya kalau kita mempunyai bio panas bumi itu, ya, panas bumi itu instalasi panas bumi, misalnya seperti yang dimiliki oleh Chevron atau Pertamina juga punya itu di beberapa kawasan, ya. Chevron sekarang dimiliki kalau nggak salah oleh, ya, dulu Chevron ya di Gunung Salak. Nah, berarti Gunung Salak itu kan sebagian ada hutan lindung dia beroperasi di sana. Nah, apa signifikan impact-nya terhadap biodiversity, significant impact dari perusahaan panas bumi tadi. Itu yang lama, ya. Nah, sekarang yang baru yang di biodiversity GRI 101 ini, ya, adalah pertama adalah mengenai kita harus sampaikan dulu mengenai topik manajemen disclosure.
topik manajemen disclosure ini adalah yang terkait dengan manajemen terhadap disclosure tadi. Disclosure-nya apa? Yaitu biodiversity. Manajemen terhadap biodiversity-nya sendiri. Ya, bagaimana kita memanage biodiversity? Ini harus diceritakan. Cerita yang pertama adalah narasi yang kita buat di 101 mengenai kebijakan-kebijakan untuk mengatasi jangan sampai terjadi kerusakan di bidang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di sini mulai dari semua satwa dan fauna, ya, satwa, binatang, ya, dan tumbuh-tumbuhan. Jangan sampai itu hilang akibat operasi kita. Nah, bagaimana kebijakan? Kebijakan apa yang dilakukan? Nah, ini setiap perusahaan yang memang terkait dengan ini, ya, kalau bank tentu dia tidak terkait dengan ini. Tapi setiap perusahaan pertambangan yang beroperasi di daerah hutan lindung misalnya atau di daerah tertentu, itu sangat terkait dengan biodiversity. Begitu juga perusahaan-perusahaan pertambang kehutanan, ya, juga sangat terkait dengan itu. Sekali lagi saya katakan bahwa perbankan tidak perlu ada disclosure yang terkait dengan biodiversity ini. Ya. Kemudian manajemen of biodiversity impact-nya, bagaimana dampak-dampak itu kita manage. Ya. Sangat sering sekali dikatakan bahwa perusahaan pertambangan itu atau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah biodiversity-nya yang sangat tinggi tadi, usaha pertanian, kelapa sawit dan sebagainya, itu sangat mengganggu sekali ya lingkungan dan mengganggu biodiversity. Dampaknya sangat luar biasa. Tetapi dampak ini bisa kita manage. Nah, bagaimana memanagenya itu? Itulah yang harus diceritakan di 1012. Ya. Kemudian 103 itu access and benefit sharing. Artinya apa yang akses yang dapat diberikan, kemudian benefit yang diberikan terutama kepada masyarakat. Ingat bahwa perusahaan-perusahaan yang harus memperhatikan biodiversity ini, seperti perusahaan-perusahaan pertambangan tadi, dia beroperasi itu di daerah yang remote, di daerah terpencil, dan di daerah yang ada masyarakat adat jenis. Nah, apa akses dan benefit sharing? Nah, kemudian setelah itu kita harus sampaikan mengenai topik disclosure tadi. Ya. Apa yang harus disampaikan di sini? Harus disampaikan yang pertama, mengidentifikasi dampak-dampak biodiversity. Kita harus bisa identifikasi. Di samping itu, bukan hanya mengidentifikasi, tetapi tentu juga harus melakukan mulai dari perencanaan, ya, kemudian juga pengawasannya atau monitoring, ya, terhadap program-program yang kita buat dalam rangka untuk mengurangi impact tadi. Kemudian yang kedua yang harus kita laporkan di dalam 1015 itu adalah mengenai luasnya, ya, lokasinya, dampak biodiversity tadi. Di mana dampaknya? Nah, ini semuanya tentu melalui sebuah asesmen yang harus dilakukan. Asesmen itu bisa dilakukan internal, bisa juga dilakukan oleh pihak eksternal. Dalam hal ini yang banyak dilakukan itu oleh kantor-kantor konsultan khusus untuk itu, atau teman-teman dari university, terutama dari fakultas yang berhubungan dengan biodiversity, ya, yaitu bidang lingkungan. Kemudian direct drive of biodiversity loss jika ada gitu. Ya. Kemudian change to the state of biodiversity, kemudian ecosystem service. Nah, ini ada semuanya 8. Saya tidak bisa menyampaikan detail isinya secara keseluruhan. Tentu saja Anda harus membaca standarnya. Ya. Standarnya sudah diberikan belum, Amel? Belum, Pak. Biasanya nanti after acara baru di-share. Oke.
nanti akan di-share standarnya dokumennya dari CRI ya. Oke. Sekali lagi ya, topik manajemen disclosure apa-apa yang harus kita sampaikan di sana itu dengan jelas itu disampaikan di sini ya, bahwa kita harus melaporkan sesuai dengan GRI standar. Bagaimana kita memanage material topik ya. Kemudian juga di dalam ini setiap perusahaan itu harus menetapkan biodiversity itu material apa enggak gitu. Ya, relevan apa enggak bagi perusahaan. Pagi, Pak. Ya. Kemudian ya, silakan. Yang lagi kasih. Iya, Pak Juni, apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak, Pak Ali. Oke. Ya. Nah, ini mengenai topik disclosure ya. Topik disclosure yang terkait dengan biodiversity. Kalau ini kita pilih sebagai topik yang material, kita harus laporkan semua tadi 101 sampai dengan 118. Mana-mana yang tidak, terutama yang untuk 101 sampai dengan 3 tadi itu terkait semuanya itu dengan management of topic disclosure ya, atau narasinya lah. Kemudian yang bawahnya 101.4 tadi sampai dengan 5 sampai dengan 8 itu berhubungan dengan topik disclosure-nya sendiri. Pak, ini ada raise hand dari Pak Irfan. Boleh silakan Pak Irfan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf, saya sedang dalam perjalanan, mungkin agak terganggu suaranya. Untuk apakah sama seperti sebelumnya Pak, bahwa penerapannya itu baru wajib 2 tahun setelah standar tersebut terbit Pak, untuk web identity Pak, jika kita pilih sebagai topik material? Iya, kalau wajibnya belum sekarang. Ini wajibnya sekarang 2024 2 tahun, berarti untuk laporan tahun buku 2026 nanti. 2025 ya. Tapi kalau mau menerapkan sekarang, artinya untuk tahun buku 2025 atau tahun buku 2024 ini untuk diterbitkan nanti pada tahun 2025 nggak apa-apa, ya dibolehkan. Tapi wajibnya nanti adalah betul seperti tadi yang disebutkan itu 2 tahun. Oke. Makasih Pak. Nah, ini rinciannya apa yang diminta di sini 1011 ya. Ini saya tidak akan bahas satu persatu sebab biasanya ini juga Anda akan baca ini nanti pada waktu kita mulai menyiapkan laporan atau menganalisa sebuah laporan, apakah 1011 itu sudah memenuhi A, B, C ini atau belum. Ya, saya tidak akan bahas ini satu persatu, ya. Tapi begini bentuknya itu, lebih kurang, ya. 101 manajemen of biodiversity impact, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan itu. Ini sepanjang memungkinkan, mana harus kita sampaikan. Karena ada beberapa hal yang sesuai dengan kita, ada juga beberapa yang tidak sesuai dengan kita di Indonesia umumnya. Ya. Oke, ini saya lampu aja topik disclosure-nya 1014 ya. Kalau tadi itu adalah manajemen disclosure-nya.
atau yang kita sebut dulu istilahnya kebijakan-kebijakan ya, atau narasinya. Dan ini kalau dulu sih jarang sekali kita periksa hal-hal yang seperti ini. Ya. Dulu kan semuanya tercover di dalam 31, 32, dan 33. Oke, saya anggap selesai mengenai biodiversity. Simpelnya adalah the biodiversity ini ada perubahan. Pertama, kodenya berubah dari 30 sekian tadi menjadi 101 garis efek 1 sampai dengan 8. Kemudian dari 8 ini dipecah, ada 3 yang menjadi topik manajemen disclosure, kemudian yang ketiganya adalah topik disclosure ini sendiri. Ya. Sekarang ke mining sektor. Nah, tadi disebutkan bahwa GRI itu mempunyai 3 standar, satu universal, satu lagi adalah yang disebut sebagai topik standar, dan satu lagi adalah sektor standar. Sektor standar ini digunakan kode-kode khusus, ya, kode spesifik, yaitu mulai dari GRI 11, 12, 13, dan seterusnya. Ya. Setiap standar itu, setiap sektor standar maksud saya, itu pasti akan didahului dengan cerita mengenai sektor profilnya. Mengenai mining misalnya, bagaimana profil daripada sektor mining. Bagaimana nature daripada sektor mining misalnya. Dan dari situ nanti kita lakukan review mana topik-topik yang kemungkinan sekali menjadi topik material atau likely material topik. Ya. Ingat ya, saya ingatkan bahwa dalam GRI standar 2021 itu pemilihan topik standar itu antara lain juga dipengaruhi atau berasal dari sektor standar bagi yang punya sektor standar. Seperti misalnya aneka tambang, ya, dia mempunyai sektor standar yang mining ini. Oleh sebab itu, dalam menetapkan topik standar di dalam sustainability report, dia harus lihat sektor standar ini. Tetapi bagi perbankan misalnya, bagi yang tidak punya sektor standar, tidak perlu. Ya, dia cukup melihat kepada sektor topik standar yang dikeluarkan dari GRI yang induknya itu. Ya. Sektor standar yang sudah ada sekarang adalah oil and gas. Itu sudah keluar, kemudian batu bara juga sudah keluar, kemudian agriculture juga sudah keluar. Sekarang yang akan kita bahas ini adalah untuk mining, sektor mining. Yang masih dalam proses itu adalah sektor keuangan. Ya. Dulu kita mempunyai kalau sektor keuangan itu namanya FS, financial sector. Ya. Sekarang ini sedang direvisi, nanti akan menjadi financial sector. Ya. Nah, mining sector ini kebanyakan ini berasal dari mining and metals. Kalau di dalam struktur GRI guideline 4, ya, kita sebut G4, itu disebut sektor disclosure untuk mining and metal. Yang mining and metal ini dulu mencakup juga batu bara di sini. Sekarang dipisah. Batu bara dia mempunyai tersendiri, sedangkan untuk selain batu bara,
ya, selain juga minyak bumi, itu nanti akan ditampung di dalam mining sektor. Oke. Nah, mining sektor ini menggunakan konsep dari berbagai acuan atau berbagai terbitan reference dari berbagai sumber, ya. Banyak sekali sumber-sumber yang digunakan. Antara lain di sini nggak kelihatan ya, kalau saya lihat di sini seperti metal and mining, ya, including di sini manufacturing of aluminium and steel and metal recycling. Ini termasuk di dalam mining sektor ini. Kemudian general mining itu sendiri. Kemudian irons and steel, aluminium, tembaga, non-ferrous metal, diamond. Kemudian juga ada emas itu, ya. Nah, untuk mining ini harus diperhatikan adalah bahwa tahapannya itu tentu akan dimulai terlebih dahulu dari tahap eksplorasi. Kemudian setelah eksplorasi nanti ada tahapan berikutnya, proses mining itu adalah melakukan eksploitasi. Istilah lainnya dari eksploitasi itu adalah extraction. Ya, Leonard sekarang. Ya, selamat siang Pak Ali. Ya, Kalau untuk yang GRI mining sektor ini kan rata-rata produser Pak ya, produsen sektor hulu. Kalau untuk kontraktornya gimana Pak? Pakai standar mana Pak? Kontraktor mining. Misalnya kayak Selam Bersih, Petrosi, kalau di Indonesia Petrosi terkenal tuh. ya, oke. Dia pakai dia kan jasa kontraktornya misalnya untuk IT providernya di sistem platformnya mining, mereka biasa main di situ juga. Nah itu pakai apa? Padahal mereka menerbitkan SR juga. Oke, terima kasih Pak. Ya, bagus pertanyaan ya. Jadi oleh sebab itu saya katakan tadi, semuanya itu akan termasuk, ya. Apakah itu sebagai waktu tahap eksplorasi, kemudian extraction, kemudian juga waktu nanti proses dari mineralnya sendiri. Nah, termasuk nanti adalah pihak-pihak ketiga, ya, atau supply mereka, seperti yang dikatakan oleh Leo tadi, ya. Misalnya ada kontraktornya, itu juga menggunakan ini, ya. Di sini disebutkan seperti supply of spesialis produk, ya. Dalam mining ini juga menggunakan ini. Petrosi, ya, perusahaan-perusahaan United Tractor menggunakan ini, ya. Jelas ya? Baik Pak, terima kasih. Jelas. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa bagi industri yang mempunyai sektor standar, dalam menetapkan topik material, mereka juga harus melihat ke sektor standar, kalau ada. Ya. Nah, dalam konteks ini sekarang, dalam konteks mining, itu harus kita lihat nanti dari kegiatan-kegiatan yang tadi semuanya, apakah di kegiatan di dalam general mining dan sebagainya itu nanti, itu kontennya itu nanti konten untuk topik yang material itu mempertimbangkan list yang ada di standar ini nanti, ya, di mining sektor standar ini. Ya. Kelihatan ya alurnya seperti itu, ya. Sektor profil dalam hal ini mining, ya, itu aktivitinya banyak sekali. Kita mulai tadi dari eksplorasi, tapi mungkin juga sebelum eksplorasi itu nanti ada aktivitinya prospecting, ya, kemudian baru ada eksplorasi
eksplorasi belum tentu itu berhasil. Kalau berhasil nanti baru ada tahap pembangunan. Ya. Kemudian setelah dibangun infrastruktur semuanya ada, baru ada kegiatan penambangan. Mining operation ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga biasanya ini, seperti unit traktor itu biasanya PAMA, ya, dia sebagai mining operation. Kemudian setelah itu, setelah kegiatan mining selesai, mau diapakan daerah itu, maka timbul sebuah kegiatan lagi yang disebut itu sebagai closure and rehabilitation, penutupan tambang, kemudian memperbaiki, ya, atau merehabilitasi atau melakukan reklamasi terhadap lahan-lahan bekas tambang. Itu disebut dengan closure and rehabilitation. Kemudian juga ada transportation. Transportation ini adalah pengangkutan bahan tambang tadi, mungkin mulai hasil tambang tadi, mungkin mulai dari mulut tambang ke tempat smelternya. Kemudian kalau itu ada smelter, nanti akan dilakukan pengolahan, ya, sehingga menjadi logam. Kemudian ada pengangkutan, ya. Pengangkutan itu juga bagian daripada aktivitas. Dan pengangkutan biasanya itu juga dilakukan oleh PB3, ya. Kemudian storage, pengumpulan, penyimpanan, gudang, mungkin kita punya gudang sendiri. Mungkin juga seperti Timah, dia mempunyai gudang-gudang juga di tempat lain, ya. Gudang itu adalah milik orang lain. Kemudian sales and marketing. Nah, ini sebagian besar itu dilakukan oleh pihak ketiga yang kita sebut itu dengan business relationship atau vendor kita, ya. Mungkin dalam bentuk joint venture, apakah supplier dan customer yang adalah yang membeli produk kita. Itu profil daripada sektor di mining tadi. Terkait dengan pemilihan nanti mana yang dijadikan topik material, nah ini di dalam dokumen ini sudah disajikan oleh GRI metriknya, mappingnya. Perusahaan nanti Anda tinggal memilih saja, menentukan mana yang kontribusinya terhadap sustainable development itu besar, ya. Nah, itu dianggap itu adalah topik material atau pantas dimasukkan sebagai bagian dari topik material. Nah, ini semuanya sudah ada petanya oleh GRI. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan nanti dalam kita menetapkan topik material. Jadi GRI hanya memberikan di situ kemungkinan topik material, likely material topiknya itu apa, ya. Misalnya mine site disclosure, ya. Apakah ini akan dianggap sebagai topik material atau enggak nantinya. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan melakukan beberapa kuesioner tentunya, ya, dengan template yang diberikan oleh GRI. Ini template-nya dari GRI, nanti dokumennya Anda bisa baca, ya. Dimana kalau di dalam template ini diasumsikan ada 3 site, 3 daerah tambang. Kemudian di masing-masing daerah itu nanti dipertanyakan apakah dampak signifikannya tinggi, kemudian site level datanya itu ada apa enggak, gitu. Itu yang dipertanyakan, ya. Dan yang dilihat di sini adalah aspek-aspek yang dilihat mulai dari GHG emission, kemudian climate adaptation, air emission, dan seterusnya. Itu semuanya nanti akan dijawab. Kalau high significant impact itu kalau iya, kita tinggal tulis yes atau no, ya. Ini salah satu metodologi yang diberikan oleh GRI. Silakan yang dipakai, kalau cocok, kalau tidak dipakai ya silakan pakai cara lain untuk melakukan survei, menetapkan topik material dari sektor standar, ya. Ini sudah ada listnya di sini semuanya. Kalau kita lihat di sini list
yang tidak ada di sektor di GRI yang induknya, ya, itu adalah seperti climate adaptation and resilience, itu belum ada. Ya. Kalau GHG emission itu sudah ada. Kemudian yang paling beda juga adalah adanya tailing. Ya. Di mining itu ada tailing. Tailing itu adalah barang-barang atau ampas ikutan dari bahan galian tadi atau bahan tambang tadi. Ada ampasnya, itu disebut tailing. Tailing itu biasanya lebih banyak daripada hasil tambangnya sendiri. Emasnya paling banyak hanya 1 kilo, ya. Tapi mineral ikutan lainnya atau tailing lainnya lebih mungkin bisa 200 kilo. Juga timah. Timah itu tailingnya yang paling banyak. Ya. Itu khasnya di pertambangan. Kemudian khasnya lagi adalah mengenai closure and rehabilitation. Ini pasti akan menjadi topik yang material. Ya. Sebab ini adalah khasnya di pertambangan. Ya. Kemudian apa lagi? Artisanal and small scale mining. Artisanal and ini adalah pertambangan kecil, ya. Pertambangan kecil, pertambangan skala kecil. Ya. Oke, ya, ini antara lain, ya. Tailing itu ada di 14.6, sedangkan di artisanal and small scale mining itu adalah topik 14.13. Nah, ini sekali lagi untuk lebih memahami tentu Anda harus baca sendiri standar, ya. Kalau yang lain-lain kalau kita lihat kan cuma tambahan. Nanti corruption di GRI Indo juga ada, public policy juga ada, ya. Payment to government juga ada. Tapi di sini lebih ditekankan lagi atau ada tambahan-tambahan disclosure terhadap hal tersebut. Child labor, kenapa ini ada? Karena inilah yang paling sering terjadi di pertambangan. Kemudian topik-topik yang baru tadi sudah saya sebutkan tadi, ya, itu tambahannya. Nah, nanti yang paling harus kita lakukan adalah manajemen of tiap-tiap topik tadi, ya. Kemudian topik disclosure-nya, kemudian juga ada beberapa hal yang merupakan additional sector recommendation. Ini contoh, misalnya RIP 4 GRI 14.4 ini mining, ya, mining sektor tadi, tetapi terkait dengan biodiversity. Nah, itu dia laporkan nanti, misalnya dia pilih topiknya itulah di GRI utamanya itu namanya biodiversity, gitu, ya. Nah, nanti sektor standar yang terkait dengan ini tinggal kita sebutkan, kita pasangkan lah gitu, 14.42, 14.43, 14.44 dan seterusnya. Ini contohnya, ya, cara memasangkannya itu. Wah, itu nanti juga terkait dari GRI Indo ditambah dengan sektor. Nah, sektornya itu yang di sebelah kanan, gitu, ya, nomor-nomor sektornya. Sedangkan yang sebelah kiri itu GRI 101, ini adalah GRI yang baru ini. Kebetulan contohnya adalah GRI yang baru. Nah, untuk material tetap yang GRI 3 misalnya, ya, material topik GRI 3 kita menggunakan istilahnya GRI 3. Contoh lainnya adalah untuk waste, ya, per mine site. Misal topik materialnya apa? Topik materialnya adalah GRI 306 waste, ya. Nah, bagaimana pengaturan waste ini oleh sektor standar? Yaitu dia diatur di dalam 1452, 1453, 1454 dan seterusnya. Jelas, ya?
Nah, seandainya kalau bukan perusahaan mining, ya, tentu saja kita tidak perlu ada sektor standar yang sebelah kanan tadi. Ya, misalnya perusahaan katakanlah 306 West itu di perusahaan industri yang biasa, misalnya Krakatau Steel gitu. Itu nggak perlu lagi ada sektor standar. Dia hanya berpedoman kepada apa yang diatur di dalam GRI yang umum atau GRI yang induknya. Tidak ada sektor standar. Oke. Itu caranya menyandingkan kalau ada sektor standar. Ya. Ini hanya berlaku kalau bagi industri yang ada sektor standar. Kalau belum ada, nggak perlu kita sandingkan seperti ini. Oke. Saya selesai, mungkin ada pertanyaan silakan. Iya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh Pak Irfan, silakan. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang satu sifatnya konfirmasi. Kalau yang saya dari penjelasan Bapak tadi bahwa setiap perusahaan yang sudah memiliki sektor standar itu wajib ya Pak mereview sektor standar tersebut dalam pemilihan topik material. Karena dari tahun buku tahun lalu saya perhatikan beberapa perusahaan yang harusnya sudah menerapkan sektor standar, tapi ketika memilih topik material tidak mengikut sertakan atau tidak menjadikan sektor standarnya sebagai rujukan. Gitu. Jadi apakah pada kasus tersebut perusahaan tersebut tidak memenuhi GRI 2021? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tadi yang bagian terakhir tadi mungkin Pak saya khawatir salah paham. Ketika kita menyantumkan indeks GRI pada masing-masing paragraf yang kita laporkan untuk keperluan GRI GRI content indexnya, apakah harus dua-duanya Pak? Kode sektor standarnya harus muncul dan kode topik sektornya juga muncul. Apakah harus kedua-duanya atau cukup satu saja Pak ketika kita sudah memilih sektor standar? Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya jawab yang kedua dulu. Sekali lagi, kalau ada sektor standar yang baru, itu harus penyajiannya di GRI Index itu seperti yang saya sampaikan yang terakhir tadi. Jadi harus kelihatan mana sektor standar yang kita gunakan sebagai masuk di dalam topik standar. Bahkan di dalam batang tubuh laporan nanti, juga kita mempunyai kewajiban untuk menjelaskan sektor standar yang tidak dilaporkan atau yang tidak masuk sebagai topik standar itu yang mana dan apa alasannya itu tidak dipilih sebagai topik standar gitu. Itu juga harus disampaikan. Nah, mungkin kemarin untuk tahun 2002 laporan tahun 2022 belum ada yang menggunakan itu karena memang belum ada yang sektor standar. Kalau nggak salah, Winda itu kalau coal mining kapan harus diterapkan? Coal mining per 2025 Pak, udah harusnya. Laporan 2024 yang diterbitkan di tahun 2025 1 Januari itu sudah harus pakai coal standar yang baru. Coal standar yang baru ya. Nah, walaupun misalnya dia sekarang sudah membuat laporan, itu harusnya tetap juga harus menyampaikan ya seperti tabel yang tadi itu gitu. Ya, jadi dia lebih dulu lah penerapannya. Nah, teman-teman di tahun 2023 saya lihat itu sudah ada yang mulai menggunakan call standar itu tadi dan mulai membuat GRI indexnya dengan mengikuti format seperti yang saya sampaikan terakhir tadi. Nah, format itu sebenarnya sudah ada di dalam
GRI update 2021, yaitu format GRI Index. Jadi kalau pertanyaannya kenapa itu belum ada di tahun sebelumnya, mungkin memang belum diterapkan, ada yang belum menerapkan sektor standar yang baru. Kalau yang baru terbit sekarang kan baru call ya, dan yang tadi itu pun masih penerapannya adalah untuk laporan tahun ini sebenarnya, yang akan terbit nanti di tahun 2024. Sedangkan untuk mining malah lebih mundur lagi ya, nanti untuk terbit tahun 2026, sehingga 2 tahun ini diberikan kesempatan untuk belajar lah ya, bagaimana membuat likely topik tadi, material tadi dari sektor standar gitu. Saya kira menjawab ya kedua-duanya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, sektor standarnya tidak ada. Artinya kita masih menggunakan sektor standar yang lama, yang disebut dengan mungkin namanya sektor suplemen atau apa gitu ya. Yang lama yang berdasarkan dari JIFO, seperti mining, seperti bank ya, FS, financial sector, atau dari kalau PLN dia punya utilities, ya itu sektor standarnya. Itu tetap dia harus sampaikan, tetapi di dalam membuat GRI Content Index-nya atau di GRI Index-nya tidak perlu ada tabel yang di sebelah kanan tadi, dia cukup di bagian bawah saja. Ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, nah kalau kami menganggap itu tidak sesuai dengan GRI standar. Sebab kita sudah konfirmasi ke GRI bagaimana dengan sektor standar yang belum keluar yang baru, artinya 2021 dengan format seperti coal tadi batu bara atau mining ini ya, itu belum gitu dijawab oleh GRI, ya tetap saja harus gunakan yang lama. Jadi oleh sebab itu kita menyebut bahwa kalau laporan yang sesuai dengan GRI, yang disusun sesuai dengan GRI standar itu, bagi yang mempunyai sektor standar, dia harus menggunakan sektor standar. Gitu, Irfat menjawab. Terima kasih Pak. Ya. Ada? Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita masuk Slido ya, jadi setelah ini akan ada Slido. Slido ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum sekali ya, yang akan membuka pikiran kita lah, terutama. Dan ini saya katakan pertanyaan sangat umum dan mestinya kita udah paham itu sehari-hari, kita paham gitu. Ya. Jadi nggak perlu dari bacaan, dari apa gitu, nggak perlu membaca. Mungkin sebelum masuk Slido dijelaskan mengenai itu dulu, Amel. Terus Pak. Ya. Mengenai CSRS Plus tadi. Oke, baik. Saya jelaskan itu dulu ya Pak, sebentar ya Pak. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ini ada Certified Sustainability Reporting Specialist Plus atau CSRS Plus. Baik. Ini nanti tadi sudah saya share ya Bapak Ibu linknya untuk file ini sudah bisa di-download juga di websitenya ICSP. Sebelumnya CSRS Plus ini adalah sertifikasi update dari CSRS yang sebelumnya sudah Bapak Ibu ambil gitu. Jadi sebenarnya semua peserta workshop hari ini sudah lulus CSRS. Namun ada dua tipe, apakah sudah update dengan GRI 2021 atau yang masih menggunakan yang lama.
Baik, perbedaannya CSRS Plus dengan CSRS yang lama adalah CSRS Plus sekarang ini berlaku selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun ini ada kewajiban untuk upgrade atau renew sertifikatnya lagi dengan mengikuti upgrading program. Itu biasanya workshop the latest JRI standard. Seperti yang sekarang ini update JRI 2021 gitu ya. Dan perbedaannya itu adalah di skemanya, ujiannya, dan pengumpulan assignment-nya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu mungkin online exam itu hanya online exam biasa. Kalau sekarang itu ada dengan on-cam dan closed book seperti itu. Baik, saya lanjut saja. Ini yang eligible untuk CSRS Plus itu terbagi 2. Itu nomor tipe kandidat pertama dan tipe kandidat kedua. Yang pertama ini CSRS Certificate Holder, yaitu Bapak Ibu. Dan yang kedua ini non-CSRS Certificate Holder, yang belum pernah mengikuti CSRS. Baik, ini kami lanjut saja ke yang type pertama ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu masuknya ke sini. Di type pertama ini, untuk CSRS Certificate Holder itu dibagi 2, yang sudah lulus CSRS sebelum Maret 2022 atau yang belum menggunakan JRI 2021, dan yang 1B itu yang sudah lulus CSRS setelah Maret 2022 atau trainingnya sudah menggunakan JRI standar 2021. Baik, untuk Bapak Ibu yang trainingnya dulu masih menggunakan JRI standar 2016 atau G4, G3, G2, dan G1, atau lulusnya itu sebelum Maret 2022, nah ini tuh wajib untuk mengikuti update training JRI-nya Bapak Ibu. Jadi requirement-nya itu adalah update course CSRS certification. Itu update course-nya itu terdiri dari workshop JRI standar 2021 update, itu yang dilaksanakan oleh NCCR dan ICSP. Lalu nanti ada submit assignment. Submit assignment-nya itu sama seperti CSRS Bapak Ibu yang sebelumnya, tapi menggunakan laporan yang sudah menggunakan JRI standar terbaru. Di tahun 2024 ini seluruhnya selebihnya sudah menggunakan JRI standar 2021. Nah, caranya adalah kalau Bapak Ibu termasuk dalam kriteria yang di atas ini, yang trainingnya masih menggunakan JRI yang lama sebelum 2021, itu bisa langsung daftar. Itu ada di webnya ICSP atau di NCCR. Ini sudah ada di bulan Juli ya Bapak Ibu. Update course-nya itu 1 hari full days. Itu di Jakarta, di Aston Priority, Jakarta. Itu fee-nya 22 juta. Fee 2 juta itu sudah termasuk dengan updating workshop-nya dan ujiannya dan sertifikatnya juga. Jadi nanti sertifikatnya akan di print out dan dikirimkan hard copy-nya ke Bapak Ibu. Baik, dan untuk mungkin para peserta yang di luar kota dan bisanya hybrid juga itu kita bisa course-nya hybrid, nanti bisa email aja ya ke Bapak Ibu ke exam@institute-csp.org. Jadi nanti kita infokan lebih lanjutnya kalau memang ada Bapak Ibu yang berhalangan untuk datang offline gitu. Ini untuk price-nya juga, ini 2 juta rupiah, includes di workshop-nya, ujiannya, dan dan membership ICSP gratis 1 tahun, sudah include Bapak Ibu. Gitu. Nah, untuk scoring assessment and grading-nya, ini workshop attendance-nya 40%, assignment-nya 60%, passing grade-nya ini 70 dari total score 1+2. Nah, CSRS Plus-nya ini berlaku selama 3 tahun dari issuance-nya, dari nanti transkripnya dinyatakan lulus, dan setiap 3 tahun sekali itu harus renew dengan mengikuti update course the latest JRI standard. Jadi nanti mungkin 3 tahun ke depan, di tahun 2027 ada JRI update terbaru lagi, mungkin JRI standar 2025 atau apa gitu. Baik. Nah, kita masuk ke kategori 1B. Nah, 1B ini diperuntukkan untuk peserta training yang sudah menggunakan JRI standar saat trainingnya atau lulus CSRS-nya itu setelah Maret 2022 karena otomatis sudah menggunakan JRI terbaru. Nah, requirement-nya ini tidak perlu ikut training lagi, tidak perlu ikut workshop update JRI lagi karena sudah menggunakan yang terbaru. Jadi hanya perlu mengisi formnya aja Bapak Ibu. Nah, ini formnya sudah ada nih, linknya di sini, tinggal diklik, isi formnya, upload sertifikat CSRS-nya.
Nah, nanti akan diverifikasi oleh kami dari internal apakah betul sudah CSRS-nya setelah Maret 2022 dan sudah menggunakan JRE terbaru. Lalu apabila sudah selesai verifikasi, maka bisa langsung melakukan pembayaran. Ini pembayarannya 800.000. Ini includes hard copy dari update sertifikatnya, update CSRS Plus, dan pengiriman sertifikat A serta membership 1 tahun ICSP, seperti itu. Nah, untuk sertifikat type 1B ini, Bapak Ibu, periodenya itu masih sama, validnya itu sampai 3 tahun, namun terhitung sejak serti CSRS-nya. Misalnya ini Bapak Ibu yang ikut trainingnya ini batch Jakarta 73, lulusnya itu kemarin nih Januari 2024. Maka nanti CSRS Plus-nya itu dari Januari 2024 sampai Januari 2027. Jadi terhitungnya sejak lulus CSRS-nya karena sudah menggunakan GRI terbaru 2021. Nah, nanti di Januari 2027-nya itu harus renewal lagi CSRS Plus-nya dengan mengikuti update course the latest GRI standard. Seperti itu. Nah, kalau untuk type 2 ini untuk non CSRS untuk yang belum pernah ikut training GRI di NCCR maupun di training provider lain. Nah, ini sepertinya tidak perlu dijelaskan ya Bapak Ibu karena Bapak Ibu di sini itu masuk ke type 1. Either itu type 1A atau type 1B. Begitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Bapak ada pertanyaan. Tadi yang pertama, tadi siapa yang menanyakan masalah ini? Ibu, Saya, Pak. ya. Ya, dia jelas ya. Iya, berarti misalnya saya kan tahun lalu, berarti kan saya nggak perlu ikut ujian, cuman kirim aja sertifikat untuk yang tadi masuk ke linknya itu ya, Ya, betul Bu. Mbak Amalia. Ya, Ibu karena Mbak lulusnya sudah menggunakan JARE terbaru, jadi Ibu nanti kategorinya 1B. Jadi isi form aja. Nanti tinggal kita cetak serti barunya gitu. Oke. Nah, tanya Mbak Amalia, itu kan saya sudah perpanjangan kemarin itu untuk yang setahun ke depan 2025. Itu Ya. gimana ya? Nah, kalau itu nanti jadi kita akumulasi ke tahun depannya, Bu. Oh gitu, oke. Karena kan ini saya sudah perpanjangan, ternyata kan dapat members anusip free lagi kayak Ya, gitu. betul. Jadi nanti akumulasi ke tahun depannya gitu. Oke, siap. Baik. Sorry, tadi tanya setelah nanti 3 tahun itu update lagi atau ikut ujian lagi? Update course-nya lagi, Bu. Jadi setelah 3 tahun, Ibu masuknya ke yang 1A. Jadi update course sama ada submission assignment gitu. Karena kan JRI-nya baru lagi. Nah, berarti kan assignment-nya juga nanti sistem JRI-nya baru nih. Jadi ngerjain assignment baru lagi nih dengan JRI yang baru gitu. Oh, ujian lagi ya? Ya, tapi ujiannya hanya assignment-nya aja, Bu. Nggak usah exam gitu. Oh, oke. Bukan untuk anu aja, cuman untuk assignment. Oke, jelas Mbak Amalia. Baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat, saya baca dulu untuk dari Pak Rohmat. Bila CSRS 2017 dan CSRA 2023 bagaimana? Nah, ini karena CSRS-nya 2017, kita masuk ke CSRS-nya dulu ya Pak ya. Nah, CSRS-nya ini perlu diupdate jadi CSRS Plus. Jadi Bapak itu ikut yang 1A. Jadi Bapak ikut workshop update-nya dan ikut submit assignment-nya lagi untuk dapat yang baru. Nah, nanti CSRS Plus-nya itu berlakunya setelah Bapak lulus yang 1A ini gitu. Kalau untuk CSRA 2023 karena menggunakan JRE 2021 ini beda konteks ya Pak karena CSRA itu enggak JRE secara menyeluruh seperti itu. Nah, ini untuk Bu Erna link CSRS Plus setelah 2022 bisa di-share. Itu sudah saya share ya Bu linknya. Ada Ibu nanti ke type 1B-nya, nanti ada linknya di situ. Nanti saya share lagi di chat-nya. Baik, untuk Bu Hasli, materi JRI tadi, untuk materi JRI yang hari ini Pak Ali akan di-share setelah workshop ya Bu, bersamaan dengan sertifikat workshop hari ini. Gitu. Untuk dari Ibu Bernadette Koni, assignment untuk CSRS JRI 2021, waktu Juli 2024, bagaimana mekanismenya. Itu assignment-nya itu, ini Bu. Jadi assignment-nya itu case study assignment seperti
CSRS Ibu sebelumnya itu mengerjakan assignment, nanti ada template-nya juga seperti yang dulu, tapi menggunakan report yang sudah GRI 2021 gitu. Jadi updating aja. Mungkin kalau dulu Ibu ngerjain assignment-nya itu SR-nya masih menggunakan GRI 2016 atau GRI G4 gitu ya. Nah, sekarang ini mengerjakan assignment dengan GRI 2021 gitu. Pada hari yang sama ya. Kalau nggak salah itu kan trainingnya cuma 1 hari ya, 1 day. Ya, betul. Pada hari yang sama atau kita pekerjakan sendiri? Enggak, assignment-nya itu jadi after Oh, workshop-nya. after workshop. Oke, noted. Thank you. Jadi nanti assignment itu submission-nya 1 minggu setelah training nih. Ada deadline for assignment submission is 1 week. Gitu. Oke, thank you. Ya, baik. Ini ada dari Bu Hani. Jika belum mengikuti CSRS Plus, apakah berarti gelar CSRS dianggap hangus sehingga tidak dapat digunakan atau masih bisa digunakan? Baik, untuk yang belum mengikuti CSRS Plus, CSRS-nya masih bisa digunakan, namun sudah tidak update seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, atau dengan kata lain itu tidak eligible lagi untuk menjadi anggota ICSP dan juga tidak eligible untuk mendapatkan sertifikat CSP. Ya, sebab setiap tahun itu bagi yang memperpanjang nanti akan memperoleh sertifikat CSP, ya Certified Sustainability Practitioner. Itu diberikan setelah seluruh requirement dipenuhi gitu ya. Jadi CSRS ya silakan aja dipakai, tapi itu nggak bisa, bukan member dari ICSP. Nanti di ICSP itu akan keluar member yang si directory yang CSP Plus gitu. Nah, yang CSRS Plus. Ada pertanyaan lainnya itu Leonard? Iya. Iya, kali yang Bu Amel. Iya. Saya pernah ditanya sama orang, beberapa perusahaan juga. Sebenarnya profesi kayak CSRS, baik yang melama maupun yang plus maupun CSRS itu sebenarnya sudah masuk BNSP belum ya? Sudah ada di pengakuan dari negara atau memang ini internal komunitas kita aja? Gitu. Sebab begini, sebab kalau saya lihat dari tata kelola ini, tata kelola organisasi kita ini, jadi penyedia pelatihan sama yang memberikan sertifikasi itu kayaknya satu institusi ya, satu atap gitu. Kalau di BNSP itu kan ada BNSP sendiri, lembaga yang mensertifikasi LSP-nya. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Jadi antara pemberi pelatihan, penyedia pelatihan, provider dengan yang menyatakan dia sertifikat itu beda organisasi. Seperti itu. Jadi ada apa independensi lah, ada governance-nya. Tapi kalau di internal kita seperti apa Pak Ali ya? Di komunitas kita ini. Ini pertanyaan dari orang, dari saya. Ya, pertama mengenai BNSP. Kita memang lahirnya itu bukan dari BNSP. Ya. Kita lahir malah lebih dulu daripada BNSP lahir. BNSP itu 2014 ya. Sedangkan kita lahir itu 2007-2008 sertifikat ini sudah dikeluarkan. Model yang kita pakai adalah seperti di sertifikat akuntan. Di akuntansi itu ada sertifikasi yang namanya CPMA, Certified Professional Management Accountant. Kemudian juga ada semuanya dari akuntan juga ada. Nah ini kita pakai jalurnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa tidak BNSP? Pertama lainnya adalah karena semua materi kita ini semuanya dari Amsterdam, dari luar. Ya. Kemudian yang ketiga juga, sertifikatnya diambil bukan hanya oleh orang Indonesia, tetapi juga di Singapura, Filipina, sampai sekarang Malaysia juga. Ya. Kemudian kesempatan untuk memperoleh sertifikat ini tidak harus juga melalui pelatihan yang dilakukan oleh NCCR. Dapat juga diambil sertifikat ini oleh mereka yang mengambil training GRI ya, sepanjang training GRI dari negara lain gitu. Jadi dia tinggal ikut ujian.
Nah, sekarang antara pemberi training dengan yang ikut ujian, dengan penyelenggara ujian itu beda kamarnya gitu. Ya, penyelenggara ujian itu adalah ICSP semenjak tahun 2013 ya mungkin sudah dipisah. Kalau tadinya memang semuanya di bawah NCSR, tapi semenjak 2013 kalau nggak salah itu sudah dipisah. 2014 ya, sejak berdirinya ICSP. ICSP itulah yang berwenang sekarang. Siapa itu ICSP? ICSP itu adalah perkumpulan daripada orang-orang yang sudah mempunyai sertifikat CSRS ini atau anggota. Jadi asosiasi yang menyelenggarakan ujian. Sama seperti misalnya notaris. Notaris itu yang menyelenggarakan ujiannya adalah ikatan dari notaris atau asosiasi notaris. Advokat juga seperti itu. Nah, kita juga mengikuti jalur seperti itu, ya. Jadi bukan NCSR, bukan. Saya yakin di tempat lain juga begitu ya, manajemen risiko itu juga berbeda. Siapa yang menyelenggarakan training, siapa yang menyelenggarakan sertifikasi itu juga berbeda. Jadi begitu, Leo. Jelas ya? Siap kali. Berarti nanti yang pelatihan CSRS Plus ini pertama kali baru tahun ini Pak ya? Diadakan ya? Sudah dilakukan pertama di Bandung. Oh sudah ya? Ya. Oh, Jadi oke. per Januari 2024 Pak, jadi sudah pertama kali di Januari 2024, terus nanti Oh Januari. ya Juli ini batch keduanya di Oh Jakarta. batch kedua. Ya. Nah, semuanya Terima kasih, Pak Ali. semuanya tujuannya adalah supaya update dan juga supaya kita sama setara dengan organisasi profesi lainnya baik yang ada di Indonesia maupun di luar ya, yang umumnya meminta supaya 3 tahun sekali itu dilakukan penyegaran gitu ya. Itu adalah sebuah kriteria internasional ya yang kita pakai. Oke, Kalau di bisa luar ada juga kayak gini Pak. Kayak di Eropa gitu, lembaga kayak CSP gitu atau CSRS. ada beberapa Ada ya juga ya? GRI aja lah misalnya. GRI juga menyarankan begitu. Yang langsung dari GRI ya, kan GRI juga mengeluarkan namanya sertifikat sustainability profesional atau apa namanya. Itu juga berlaku 3 tahun. Oke Pak. Terima kasih. Baik, ini saya lanjutnya di chat ada pertanyaan dari Bu Erna. Jika sudah CSRS, selalu ambil CSRS Plus, next kita harus perpanjang dua-duanya atau bagaimana? Nah, next-nya itu hanya perpanjang per 3 tahunnya itu CSRS Plus-nya saja, Bu. Gitu. Jadi CSRS yang lama itu sudah tidak perlu diperpanjang lagi karena sudah CSRS Plus. Seperti itu. Ya, tapi CSP-nya harus diperpanjang tiap tahun kan? CSP itu kan masuknya membership ya Pak, bukan sertifikat. Ya. Jadi ICSP itu ada mengeluarkan 2 ya Bapak Ibu ya. Pertama itu membership, itu sertifikat membership namanya CSP, Certified Sustainability Practitioners, dan 2 itu sertifikasi CSRS dan CSRA gitu. Kadang ini soalnya ada yang terbalik itu antara membership dan sertifikat CSRS gitu ya. Itu 2 berbeda. Gitu. Kalau yang CSRA, Kalau CSRA kaitannya dengan yang plus ini, yang kaitannya dengan CSR plus, saya kan CSR udah lama. ya, untuk Terus CSRA gimana nanti itu update-nya? ada planningnya nanti CSRA plus-nya juga Pak. Tapi untuk sekarang kita encourage CSRS plus-nya dulu. Gitu. Itu wajib berarti ya, maksudnya gini, untuk yang ke A plus, CSR A plus, berarti nanti wajib CSRS plus kan gitu. Ya, betul. Nggak bisa, saya nunggu misalnya CSR A plus aja. Jadi CSRS-nya pakai yang lama, nggak gitu kan? Nggak gitu Pak, karena kan Nggak ada bisa milih kan, jadi harus satu rangkaian ya? Ya, satu rangkaian karena kan untuk untuk CSRA harus CSRS gitu. Jadi harus update yang S-nya dulu baru ke A. Baik. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Iya, sama-sama Pak Leo. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke slide-nya? Baik, kalau tidak ada saya izin stop share screen. Mungkin Mbak Winda bisa memulai slide-nya. Oke, baik, terima kasih Mbak Amel dan juga Pak Ali. Bapak Ibu, saya izin share screen. Kita akan
ada sedikit kuis begitu untuk evaluasi terkait workshop yang sudah disampaikan oleh Pak Ali. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Sudah. Oke, baik. Silahkan untuk scan kris yang ada di layar Bapak Ibu sekalian dan nanti passcode-nya bisa dimasukkan ICSP 25 seperti itu. Silahkan nanti diketikkan namanya juga masing-masing yang berkenan join, yang masih bisa join dan available silahkan untuk join. Apabila bermasalah masuk melalui kris bisa melalui slido.com. Nanti untuk teman-teman yang sudah berhasil join, nama-namanya akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Silahkan dipilih polls ya. Jangan yang Q&A tapi dipilih yang poll, passcode-nya ICSP 25. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, kita ada 10 soal ya untuk latihan begitu. Untuk evaluasi workshop pada pagi hari ini. Ini saya udah join terus gimana nih? Get ready. Ditunggu dulu Pak, kalau sudah join Oh, ditunggu dulu, nanti akan get kita ready. mulai bersama begitu. Ini nanti akan muncul soal ya kalau saya sudah ada instruksi masuk ke pertanyaan pertama, nanti akan ada soal di situ nanti akan ada jawaban multiple choice ya. Habis ini nanti bisa langsung dipilih begitu di device-nya masing-masing. Ini maksudnya post test kan ya? Ya, semacam post-test, Oke. Pak, tapi hanya evaluasi saja. Ini tidak dinilai atau ini enggak ya. Jadi hanya untuk sekedar evaluasi aja terkait pemahaman Bapak Ibu terkait materi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ali. Oke, sudah ada 23 ya, 23 yang bergabung. Total peserta ada 42, tapi ini yang bergabung baru 23. Mau kita tunggu atau kita mulai aja Bapak Ibu? Karena sepertinya ada teman-teman yang memang tidak available ya untuk join ya. Jadi memang tidak wajib ya untuk kuis Slido ini. Begitu. Mulai aja. Oke, baik. Kita mulai aja ya Bapak Ibu. Nanti yang mau join di tengah-tengah juga bisa, tetap langsung join di tengah begitu ya nanti. Di pertanyaan pertengahan langsung bisa join nanti nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa kita mulai ke pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, jawaban paling benar adalah D, all of the above. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, jawaban paling benar adalah D, biodiversity of sets ya, karena accept ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, jawaban paling benar adalah 1 Januari 2026 ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat.
Oke, jawaban benar adalah the economic development of regions and countries. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Oke, jawaban paling benar adalah B, beta, the scale of productions. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Jawaban benar adalah A, waste materials left after or is extracted. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Jawaban adalah beta, restoring the mined area to a safe and environmentally sustainable state. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Jawaban adalah beta, biodiversity related impacts and how they manage these impacts. Lanjut ke nomor 9. Jawaban paling benar adalah beta, biodiversity helps maintaining ecosystem balance and provides important ecosystem services. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Jawaban benar adalah beta, implementing reclamation and restoration programs after mining activities. Oke, kita lihat. Oke, paling benar jawabannya itu Bapak Yoga. Congratulations to Bapak Yoga dengan waktunya juga paling cepat 1 menit 50 detik. Sekian untuk slide pada sesi webinar ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih Mbak Winda untuk slide-nya. Ya, oke, makasih. Selamat ke pemenangnya tadi siapa? Pak Yoga, Pak. Oh, Yoga ya. Selamat Yoga. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya di dalam webinar kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, ada 2 hal. Pertama, kalau ada masih yang penasaran ingin bertanya, silakan. Yang kedua, nanti kita perlu foto bersama nampaknya, ya, untuk melengkapi sertifikatnya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, kalau enggak, Amel boleh melakukan pengambilan foto bersama. Ya, baik. Mungkin bisa on cam Bapak Ibu yang bisa on cam. Kita tunggu dulu yang bisa on cam. Baik, ini saya hitung ya Bapak Ibu ya. Baik.
Baik, sudah. Apakah masih ada yang ingin on cam lagi atau bisa saya mulai? Sudah ya. Ada aja kali yang lain mungkin nggak bisa kebuka lagi di jalan atau gimana. Baik, oke Pak. Yang penting namanya ada gitu. Ya Pak, baik. Saya hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah Bapak Ibu. Ya, baik semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Saya kembalikan ke Amel. Iya. Baik, terima kasih Pak Ali Darwin untuk sharing dan penjelasannya. Ini untuk update JARE 2021. Ini ilmu baru untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Dan sebagai informasi, materi presentasi hari ini dan sertifikat akan dikirimkan melalui email ya Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu, mungkin paling lambat di hari Senin gitu. Dan juga terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta hari ini. Sampai bertemu di acara workshop ICSP selanjutnya di bulan Mei. Saya izin tutup Zoom-nya Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Makasih Pak Ali, makasih Pak Terima kasih, Bu Mbak. Amalia. Terima kasih.